saya Destiana Muhani. Saya lulusan psikologi. Lulusnya tahun 2014. Masuknya 2009. Selesainya 4,5 tahun. Sekarang saya lagi ngurusin bisnis di bidang F&B. Saya bisnis makanan ya. Di bisnis makanannya itu jajanan makanan khas Korea gitu. Ada tteokbokki, ada odeng, terus kita juga baru mulai jualan di awal tahun ini dimsum mentai. Kalau dari awal dari 2024 itu kita ngebangun bisnisnya yang tteokbokki aja. Sebenarnya tteokbokki itu awalnya usaha yang saya jalanin dari tahun 2020. Jadi waktu sambil kerja, sambil jualan gitu. Jualannya kalau dulu masih sistem PO karena saya kan kerja. Tapi setelah menikah, karena saya udah punya resep sendiri gitu kan, sayang ya kalau misalnya nggak dikembangin. Jadi akhirnya sama suami ya udah deh kita cobain bikin, ya kita lebih seriusin gitu bisnisnya. Nah akhirnya tahun 2024 itu kita mulai bisnisnya. Pertama beberapa bulan sampai 3 bulanan lah kalau nggak salah tuh kita sistemnya masih PO. Tapi setelah itu karena kebetulan rumah kakeknya suami itu ada di Arca Manik dan kebetulan juga di pinggir jalan. Jadi kita pikir oh kayaknya ini tempatnya lumayan nih kalau misalnya kita pakai jualan gitu. Jadi mulai dari situ kita mulai buka lapak di pinggir rumah kakek aja gitu. Masih tendaan, masih tenda bongkar pasang gitu. Tapi ya udah berjalan sampai sekarang gitu aja. Yang pasti sih kalau mau mulai usaha tuh kesiapan mental ya. Karena benar-benar beda banget kayak waktu kita kerja di jadi karyawan gitu, kerja di orang, sama waktu kita bikin bisnis sendiri kan berarti secara nggak langsung kita bosnya gitu kan. Tantangannya ya kalau tantangannya sih ya itu tadi ya, kalau misalnya kita jadi karyawan kan job desk kita udah jelas, udah ada SOP-nya, terus ya kita tinggal ngejalanin aja gitu apa yang udah mereka alur yang udah mereka susun gitu. Sedangkan kalau misalnya kita bikin bisnis sendiri, itu menurut saya tantangan pertamanya kita harus nyusun yang pertama kayak nyusun SOP-nya dulu sendiri gitu. Terus kita juga harus benar-benar tahu kayak maksudnya tuh semua alur pekerjaannya itu kita harus pahami dulu sendiri gitu sebelum kita nge-hire karyawan. Karena kan kalau misalnya kita nge-hire karyawan, kita harus kasih tahu ke karyawannya alur ke perusahaan kita kayak gimana, alur di kedai kita kayak gimana, kayak gitu. Terus sama di ini sih kalau di finansialnya, kalau waktu masih jadi karyawan kan mau kerja kita, maksudnya gini, kalau misalnya kerja kita lagi banyak kerjaan atau nggak banyak kerjaan, itu upah yang kita dapetin ya segitu-gitu aja gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita bikin bisnis sendiri, mau bisnis kita mau berkembangnya segimana itu tergantung dari kita sendiri. Sama kayak misalnya penghasilannya. Dulu waktu awal-awal mulai bisnis tuh agak kaget juga kayak dulu misalnya ada penghasilan tiap bulannya tetap gitu segitu. Tapi begitu bisnis kan, yang namanya bisnis kan tergantung faktornya yang mempengaruhinya banyak banget ya. Bisa cuaca, terus yang beli juga kadang banyak, kadang sedikit gitu. Jadi perubahan yang kayak gitu kan nguji mentalnya lumayan ya untuk orang yang biasanya dapat upah
minimum misalnya UMR lah gitu, UMR tiap bulan, terus tahu-tahu bisa sebulan kadang bisa berapa kali lipat dari UMR, atau di bulan berikutnya malah di bawah UMR banget gitu. Itu kan keuji mentalnya benar-benar harus siap gitu. Kalau misalnya orang yang nggak siap, banyak yang bisnis mungkin yang berjalannya tuh bahkan nggak nyampe lebih dari setahun gitu, kurang dari setahun pun mereka udah tutup lagi. Untuk tantangannya sih itu yang aku rasain, yang jelas sih jam kerjanya bebas ya, sesuai kita bisa nentuin ya jam kerja kita lah mau mulai jam berapa. Terus juga kita nggak terikat sama orang lain gitu, semuanya kita yang mutusin, semuanya kita yang atur. Sama lagi kan kebetulan saya udah punya anak, jadi waktu pas jualan itu anak juga masih bisa kita urus gitu, kita masih bisa melihat perkembangan anak kayak gimana gitu, dan maksudnya anak tidak terbengkalai gitu, kita masih bisa lihat perkembangannya selama kita ngejalanin bisnis ini gitu. Jadi dari dulu kan saya makanya resign tuh karena pengennya selama 5 tahun golden age anak itu saya pengen nemenin anak saya gitu, untuk lihat tumbuh kembangnya kayak gitu sih. Nah kalau masalah itu sih ini tergantung ininya sendiri ya. Kalau misalnya kalian suka kerjaan yang gak diatur orang, istilahnya kan ada orang yang misalnya semau-maunya dia aja gitu, nggak bisa diatur sama orang tuh gitu, atau nggak bisa dimarah-marahin orang, nggak bisa ya gitulah, maksudnya nggak mau terikat sama aturan gitu. Itu bisa banget, tapi ya itu tadi ketahanan mentalnya harus benar-benar harus siap gitu, karena yang namanya bisnis itu gak semudah itu gitu. Kadang bisa misalnya hari ini penghasilan kalian tuh sehari 5 juta gitu ya, besok cuma 50.000 gitu. Nah planning keuangannya pun berarti kan harus benar-benar ini ya, benar-benar direncanain gitu kayak gitu. Dan kalau misalnya rencana ke depannya sih semoga apa yang saya sama suami bangun saat ini itu bisa buka lapangan kerja buat orang-orang lain nanti. Terus juga maksudnya di kemudian hari tuh kita punya cabang gitu. Di bisnis ini tuh kita punya cabang ya minimal dalam 5 tahun ke depan itu ada 10 lah gitu. Kayak gitu. Harapannya sih semoga ya. Sebenarnya waktu aku milih jurusan psikologi itu karena saya kan gak suka hitungan ya, fisika, kimia gitu kan gak suka. Jadi milih psikologi itu karena mikirnya kayak kayaknya gak akan ada hitungan nih gitu. Jadi ya udah deh pilih psikologi gitu. Awal-awal kuliah tuh sempat ngerasa kayak salah jurusan. Itu semua mahasiswa pasti bakal, jurusan manapun pasti bakal ngerasa kayak aduh kayaknya salah jurusan deh gitu. Dan itu tuh normal gitu, karena mungkin kita lagi adaptasi perubahan yang dimana SMA kan mau ngerjain PR mau enggak masih chill lah gitu ya, masih santai gitu. Waktu pas di kuliah kan bener-bener tugas tuh yang dar gitu, harus dikerjainnya tuh bener-bener waktunya tuh mepet gitu, tiap hari tuh pasti ada aja tugas gitu. Dan lagi kan kalau jurusan psikologi ya apalagi praktek-prakteknya lumayan memakan waktu, kita harus cari OP ini itu kayak gitu kan. Jadi lumayan agak kaget dulu tuh gitu. Terus
Tapi maksudnya setelah masuk psikologi itu, banyak banget sih ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin, yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terutama tuh yang saya rasain tuh waktu saya punya anak. Jadi pas saya punya anak tuh ilmu-ilmunya tuh bener-bener kayak kepake banget. Terus kalau misalnya kita jadi lebih aware kalau misalnya kayaknya ada yang gak beres nih sama anak saya gitu. Kayaknya pokoknya kita jadi lebih sensitif sama hal-hal yang kayak gitu. Terus juga ya itu sih, kalau zaman sekarang kan mungkin orang-orang udah lebih aware ya sama mental health. Kalau waktu di sebelum Covid lah, sebelum Covid kan orang-orang tuh belum aware banget sama mental health, pasti kayak dibilangnya tuh ya mungkin kurang doa lu gitu, atau enggak lu kurang apa ya, kurang berusaha lu apalah gitu, kayak gitu-gitu. Tapi orang sekarang udah jauh lebih aware gitu, jadi ya maksudnya ilmu-ilmunya benar-benar kepake gitu sama buat kehidupan kita sehari-hari. Juga dulu tuh ngerasanya kayak sekalian berobat jalan. Sekalian berobat jalan, karena kan setiap orang punya kayak traumanya masing-masing ya. Kadang beberapa mata kuliah juga ada yang men-trigger kita gitu. Tapi hal itu tuh malah bikin kita jadi lebih sensitif gitu, lebih aware sama kesehatan mental kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa burnout atau gimana, kita tuh udah tahu kayak kayaknya lagi burnout nih, harus ngapain gitu. Terus kita juga jadi belajar kayak apa sih, releasing stress, terus kayak gimana caranya ngatasin stres kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak semua orang punya akses buat dapet ilmu itu gitu. Sedangkan kita kan ya dapet ilmu itu, jadi kita bisa lebih apa ya namanya, lebih mudah untuk mendeteksi dan cara releasing si emosi-emosi negatif itu gitu. Terus kalau misalnya hubungannya sama kerjaan yang aku sekarang jalanin ini, karena di jualan juga gitu kan ya, kita bisa lihat dari misalnya si pelanggan itu lihat menu, kira-kira orang kayaknya bingung deh, maksudnya lihat menu mau pilih yang mana atau yang kayak gimana. Kadang beberapa orang kan ada yang segan untuk nanya kayak, ini maksud menunya gimana sih gitu, atau ini tuh sebenarnya bacanya kayak gimana sih gitu. Nah, karena kita dari psikologi kan udah diajarin untuk lebih peka ya, maksudnya tuh ya kalian juga awal-awal udah belajar kayak observasi gitu kan ya, observasi. Nah, kita udah sering liatin orang dan kita jadi punya sensitivitas itu, jadi lebih peka kalau ngeliatin kayaknya dari mimik mukanya gitu atau dari gesturnya kayaknya orangnya bingung, kayaknya orang gimana kayak gitu. Jadi lebih terbantu aja. Kalau misalnya saya mulai usaha itu sebenarnya dari dulu emang suka jualan ya. Dari zaman SMA tuh udah suka jualan coklat, jualan apa gitu. Tapi kalau misalnya di kuliah kayaknya sih enggak ya, lebih karena kan nggak ada waktu ya, maksudnya untuk mikirin jualan, jadi fokus kuliah aja sih waktu kuliahnya. Ya jelas pasti ada ya. Karena kan selama kita kuliah itu ya itu tadi ya, kita dikasih tahu skill komunikasi kita jadi lebih terlatih, karena kita kan sering juga wawancara kayak gitu. Nanti banyak kayak apa sih, tes-tes kayak klasikal yang kayak gitu-gitu. Itu kan kita berhubungan sama orang, jadi skill kita untuk ngomong di depan orang lain, terus untuk greeting orang baru kayak gitu-gitu, itu udah lebih
terasah lah gitu pas kita masuk ke dunia kerja ataupun ke dunia bisnis. Terus selain itu juga kita juga kan belajar regulasi emosi kayak gitu-gitu kan. Jadi ya banyak ngebantu sih di bisnis ini karena kan kayak regulasi emosi itu menurut saya berhubungan sama pengambilan keputusan. Kalau misalnya lagi emosi parah nih gitu, maksudnya tuh lagi kayak lagi pusing banget, kita tahu gitu, kayaknya jangan ngambil keputusan dulu, nanti deh tunggu 3 hari lagi gitu. Kita nggak akan langsung kayak ya udahlah gini aja gitu. Itu kita pakainya di situ. Terus kan pelajaran kuliah juga ada kayak teamwork, terus leadership itu juga diajarin. Nah, memang mungkin kalau leadership sih luas ya, semua orang bisa belajar itu. Tapi kita jauh lebih maksudnya kita jauh lebih mendalami gitu karakter leader tuh ada yang kayak gimana kayak gitu. Jadi meskipun mungkin kita nggak ada jiwa leadershipnya, tapi secara nggak langsung kita bisa belajar untuk jadi leader yang baik kayak gitu. Terus ya itu tadi sih, karena jualan tuh nggak buat semua orang ya, harus ketahanan mental yang kuat banget. Jadinya ya itu tadi, karena kita udah belajar dasar-dasar ilmu psikologi itu, jadi kita lebih mentalnya udah lebih lebih kuat lah. Ya, kalau menurut saya yang jelas anak psikologi itu pekerjaannya luas, bidangnya tuh luas banget. Selama masih ada manusia, kalian bisa kerja gitu. Manusia kan nggak akan habis gitu, pasti ada terus. Jadi pasti pekerjaan untuk kalian tuh pasti ada terus gitu, apapun itu. Karena ya itu tadi, karena objek kita kan manusia. Ya, jadi itu selama manusia ada, kita masih bisa kerja apapun gitu. Terus menurut saya sih kalau misalnya baru lulus terus cari kerjaan, sekarang kan cari kerja susah banget gitu. Lulusan sarjana udah banyak banget, tapi lapangan pekerjaannya yang kurang di kita tuh. Nah, menurut saya kalau misalnya kayak gitu, banting setirnya gimana caranya? Caranya tambahin skill-skill yang lain. Misalnya itu tadi leadership, terus atau enggak mungkin bahasa, ikutin kayak kelas-kelas kayak gitulah, kelas-kelas, pokoknya ikutin kegiatan-kegiatan yang bisa ningkatin skill kalian. Terus kalau misalnya perencanaan karir, kalau misalnya kalian udah punya goals tertentu, kayak misalnya nanti kalau misalnya lulus aku langsung F2 deh, aku mau jadi psikolog. Kalau jadi psikolog gitu kan itu udah goals ya. Saya mau jadi psikolog, berarti kalian udah tahu gitu kalau misalnya lulus dari S1 itu saya harus S2, saya harus ngapain aja gitu. Itu sudah terencana dan kalian udah bisa bikin kayak ya perencanaannya gitu untuk mencapai jadi si psikolog itu tadi gimana. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu nih mau kerja apa atau mau ngapain, kalau menurut saya sih nggak usah pusing sih. Jadi ya itu tadi, karena selama manusia masih ada kalian masih bisa kerja. Cuma yang paling penting yang ningkatin skill itu aja. Ya sama itu tadi kan sekarang juga udah banyak ya kayak orang lulusan psikologi atau psikolog juga yang nge-share di sosmed. Itu juga kan sekarang udah bisa jadi ladang mencari uang ya. Maksudnya sosial media sekarang tuh
dan orang udah jauh lebih aware sama mental health juga, jadinya untuk reach out-nya lebih gampang karena sosial media itu. Kayak misalnya hipnoterapi gitu. Hipnoterapi yang gitu-gitu itu kan sebenarnya hipnoterapi bukan bagian dari psikologi ya. Maksudnya itu ada sertifikasi tertentu. Aduh, saya lupa maksudnya tuh. Ya pokoknya bukan, nggak harus diikutin. Hipnoterapi itu nggak harus lulusan psikologi dan nggak harus psikolog gitu. Tapi kalau misalnya kalian lulusan psikologi dan punya sertifikasi hipnoterapi, kayaknya sekarang udah banyak banget ya yang lumayan gitu, kayak biro-biro psikologi yang ngadain hipnoterapi kayak gitu. Bisa mungkin kerjasama sama teman-teman bikin biro gitu. Atau enggak kalau misalnya kalian nggak mau jadi psikolog tapi aku mau jadi yang punya bironya deh gitu, aku hire psikolog yang lain biar kerja sama aku gitu. Jadi kan kalian nggak usah kerja tapi ya berdayakan orang-orang yang ada kayak gitu kan, bisa juga. Itu aja sih paling sarannya. Kalau dari Teteh pribadi, pernah nggak Teteh dulu tuh ngelakuin kesalahan? Nah, kesalahan yang Teteh lakuin itu tuh apa ya, sebaiknya biar bisa dihindarin gitu sama kami sebagai mahasiswa psikologi. Kesalahan ya. Kayaknya sih kalau dibilang nggak pernah bikin salah nggak mungkin kan. Namanya manusia pasti ada salah. Tapi ya itu tadi sih, dari dulu aku lulus psikologi itu sambil nyari kerja tuh nggak diam di rumah gitu. Jadi aku selalu cari kegiatan apapun itu. Dulu habis lulus tuh kan 2014, itu setahun sambil nunggu kerjaan ambil kelas bahasa Korea di ITB. Pokoknya sambil cari kegiatan dan sambil cari itu aja sih buat upgrade skill kayak gitu. Terus karena kalau misalnya cari kerjaan terus nggak dapet kan kita nggak tahu salahnya di mana ya. Mungkin kita nggak sesuai aja, mungkin ya kita nggak sesuai sama apa yang dicari sama perusahaan itu gitu. Itu ya. Oh enggak, ini waktu pas bimbingan kan harusnya saya tuh angkatan 2009 ya, saya kuliah di Unjani. 2009 harusnya kan lulusnya 2013 ya kalau tepat waktunya. Saya tuh 2014 Februari waktu itu, jadi 4,5 tahun, 9 semester waktu itu tuh. Itu gara-gara molor skripsinya itu karena ngilang 3 bulan. Jangan ngilang. Kalau ngerjain skripsi kerjain aja, kata dosennya. Ganti lah, memang pusing, tapi maksudnya tuh kadang gini loh, ya sekarang baru ngerti gitu kenapa kadang mahasiswa tuh milih judul skripsi tuh yang susah, padahal tuh di sekitar kita tuh banyak yang lebih mudah, yang lebih gampang kita nyari datanya gitu. Gak usah yang muluk-muluk pengen gimana gitu. Yang penting mah kalian kerjain dan itu mudah buat kalian, dan jangan hilang. Kesalahan saya sih itu sih, makanya lulusnya jadi molor karena hilang untuk 3 bulan nggak bimbingan. Baik Tata, jadi kita jangan terlalu ini ya kali ya, ikutin aja arahan dosennya kayak gimana gitu. Iya. Sama maksudnya gini, kalau misalnya dosen ngarahin dan kalian punya pendapat, sampein aja. Cuma kalau misalnya kata dosennya, emang yakin
Pokoknya waktu dosen nanya kamu nggak bisa jawab, udah mending ganti, gitu aja. Karena maksudnya dosen juga ya nggak tahu ya, kalau dosen saya sih dulu nggak mempersulit gitu, nggak mempersulit siswanya untuk lulus gitu, malah ya saya sendiri yang mempersulit dirinya sendiri gitu. Kayak gitu. Itu aja sih. Baik Teteh, alhamdulillah sesi diskusi kita sudah selesai, sudah beres. Teteh terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya kepada kami. Ya. Sudah berbagi pengalamannya, pengetahuannya. Semoga apa yang telah Teteh sampaikan menjadi berkah untuk Tetehnya dan bermanfaat juga untuk kami. Amin. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu Teteh dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat ya. Ya, terima kasih banyak.